Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotaan Lailatul Sa'diyah, Lutfi Afaramida Arifin, dan Mamlu Abdul Hikmah akan mempresentasikan materi media dakwah. Poin pertama yaitu pengertian dari media dakwah. Media sendiri mempunyai arti yaitu alat perantara atau bisa disebut dengan media adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pelajaran seperti buku, film, video, kaset, slide, dan sebagainya. Sedangkan pengertian dakwah sendiri yaitu mendorong manusia agar melakukan kebajikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan meninggalkan kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Dan dapat disimpulkan bahwa media dakwah merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan untuk mendukung para dai dalam menyampaikan pesan dakwah kepada makhluk dengan harapan dakwah akan lebih mudah disampaikan dan akan mudah dipahami oleh makhluk. Yang selanjutnya di sini yaitu macam-macam dari media dakwah. Yang pertama yaitu media tatap muka sebagai media komunikasi. Media tatap muka merupakan media komunikasi yang sangat efektif dalam menyampaikan informasi atau pesan karena media dapat menghasilkan respon secara langsung dan dalam pertemuan ada makna tertentu yang tidak dimiliki oleh media komunikasi lainnya. Yang selanjutnya yaitu media audiovisual. Media yang berupa audiovisual seperti teater, film, dan televisi. Media ini dapat dipakai untuk menerangkan ide atau pesan dengan metode modern seperti cerita atau kisah. Yang selanjutnya media visual. Media visual saja juga dapat digunakan seperti peta foto-foto kejadian seperti bencana alam, foto puing-puing, dan kehancuran akibat perang. Yang selanjutnya yaitu media individual. Media individual seperti siaran radio, kaset-kaset, khutbah, atau pelajaran baik berupa kaset atau CD yang pada masa sekarang ini banyak tersedia di mana-mana. Yang selanjutnya yaitu media dakwah melalui lisan. Sebagai media dakwah dan media pembinaan umat, mauzah hasanah atau dengan media khutbah harus dipersiapkan dengan baik. Yang terakhir yaitu media elektronik. Media elektronik dapat digunakan karena ini sangat memotivasi agama, merupakan alat yang mampu dalam mengelola semangat masyarakat dalam kehidupannya. Tujuannya ini harus ditanamkan dan disosialisasikan melalui berbagai cara dan kegiatan seperti media elektronik. Adapun media elektronik yang dapat digunakan sebagai penunjang dakwah antara lain yaitu internet, televisi, radio, dan media cetak. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Efektivitas menggunakan media dakwah. Media dakwah akan lebih efektif jika menggunakan media elektronik seperti televisi, internet, HP, radio, dan lain-lain. Mengapa? Karena jangkauannya lebih luas, bisa menuju ke semua umat manusia di seluruh penjuru dunia. Dan penggunaannya juga lebih mudah sekali, tidak membutuhkan biaya yang banyak.
Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan sistem komunikasi dalam dakwah interpersonal. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal yang berlangsung antara dua orang yang dikenal dengan istilah diadi. Menurut sifatnya, komunikasi interpersonal dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu komunikasi diadi dan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi interpersonal fokus menekankan pada proses interaksi seseorang lebih dari interaksi verbal, menekankan tingkah laku dan keterampilan untuk komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal termasuk dimensi afektif dan kognitif, diambil dari ilmu yang berhubungan dengan tingkah laku dan ilmu lainnya, termasuk humanistik. Komunikasi interpersonal memperhatikan tentang pesan dan tanggapan verbal dan nonverbal manusia, memperhatikan tentang pesan dan tanggapan verbal dan nonverbal manusia, dan menunjukkan perhatian pada penyelidikan objektif dari pengalaman komunikasi antar individu. Komunikasi interpersonal dapat menjadi alat yang berguna untuk menawarkan kritik konstruktif, mengelola konflik, memberikan dukungan, atau berbagai momen lucu. Keterampilan komunikasi interpersonal juga penting dalam berbagai situasi lain, seperti ketika kita berbicara dengan tetangga baru, mengkoordinasikan jadwal dengan teman, dan bernegosiasi dengan alasan. Komunikasi interpersonal secara ringkas yaitu komunikasi di antara dua orang atau lebih yang saling timbal balik. Untuk perbedaannya yaitu kalau komunikasi diadi adalah komunikasi antar pribadi yang berlangsung antara dua orang, yakni seorang adalah komunikator yang menyampaikan pesan dan seorang lagi komunikan yang menerima pesan. Oleh karena itu, pelaku komunikasinya dua orang, maka dialog yang terjadi berlangsung secara intens. Komunikator memusatkan perhatiannya kepada diri komunikan seorang itu. Komunikasi diadi dapat dilakukan dengan 3 bentuk, yaitu percakapan, dialog, dan wawancara. Komunikasi diadi mencakup segala jenis hubungan antar pribadi antara satu orang dengan orang lain, mulai dari hubungan yang paling singkat sampai hubungan yang bertahan lama dan mendalam. Ciri komunikasi diadi ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi berada dalam jarak yang dekat. Dalam proses komunikasi diadi, sifat hubungan antara dua orang saling berinteraksi dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu komunikasi yang bersifat terbuka dan tertutup. Pola komunikasi dua orang yang bersifat ditandai dengan sikap keterbukaan di antara keduanya. Untuk komunikasi diadi yang bersifat tertutup, contohnya adalah interogasi atau pemeriksaan. Sedangkan komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi antar pribadi yang pelakunya terdiri dari 3 orang, yakni seorang sebagai komunikator dan 2 orang sebagai komunikasi. Proses komunikasi ini berlangsung secara tatap muka, di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Komunikasi kelompok kecil oleh banyak kalangan
dinilai sebagai tipe komunikasi antar pribadi karena pertama, anggotanya terlibat dalam suatu proses komunikasi yang berlangsung secara tatap muka. Yang kedua, pembicara berlangsung secara potong-potong, di mana semua peserta bisa berbicara dalam kedudukan yang sama. Dengan kata lain, tidak ada pembicara tunggal yang mendominasi situasi. Yang ketiga, sumber dan penerima sulit diidentifikasi dalam situasi seperti ini. Semua anggota bisa menjadi sumber atau dan juga sebagai penerima. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf.